Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bissawab. Hadratil mukarramin, para alimil ulama, para ju'ama, para asatiz, para jamaah yang saya hormati dan semoga senantiasa Allah muliakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'ashr. Demi waktu, demi masa, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa 'amilus solihat, dan orang-orang yang berbuat kebaikan, wa tawassaw bil haqq, dan yang saling mewasiati pada hak, wa tawassaw bis sabr, dan saling mewasiati pada kesabaran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwa pada dasarnya semua manusia yang hidup di muka bumi ini berada dalam kerugian. Yang dikecualikan adalah orang-orang yang beriman dan berbuat amal kebaikan atau amal soleh, dan di antara mereka selalu saling mewasiati di jalan kebenaran dan saling mewasiati di dalam kesabaran. Hadirin rahimakumullah, melalui mimbar Masjid Agung Cianjur ini, saya yang bukan ulama tetapi termasuk insya Allah tergolong orang-orang mukmin, tergolong orang muslim, memiliki kewajiban untuk mengingatkan diri sendiri dan mengingatkan seluruh jamaah, termasuk juga mengingatkan pemerintah. Antara ulama dan umaro tentu ada kewajiban sebagai seorang muslim dan sebagai pimpinan dalam negara ini untuk saling mewasiati di antara mereka. Begitu juga kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan, walaupun kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa,
tetapi terikat karena kita sebagai seorang mukmin berhak juga untuk mengingatkan kepada penguasa maupun pemerintah di negeri ini. Yang pertama tentu yang ingin saya sampaikan adalah terutama kepada pemerintah baik di tingkat lokal, di tingkat regional maupun di tingkat nasional. Apa yang telah diamanahkan kepada saudara-saudaraku, maka berbuat adil. Untuk berbuat adil itu tidak mudah, tidak sederhana, memerlukan perjuangan dan komitmen diri yang kuat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. ولا يجرمنكم سنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan hendaklah bertakwa kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang mukmin agar melaksanakan segala urusan dengan cermat, jujur, adil dan ikhlas. Ada 3 poin yang utama bagi kita umat muslim berlaku adil. Yang pertama, kejujuran dan keadilan menjadi kunci sukses dalam mencapai tujuan. Maka tanpa modal itu pasti gagalnya. Yang kedua, adil dapat berakibat terhadap timbulnya ketentraman jiwa, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, berlaku adil sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ampunan dan pahala yang besar di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk berbuat adil kepada setiap orang memerlukan pengorbanan yang cukup besar dalam jiwa kita. Bagaimana mampu mengalahkan nafsu kita. Tanpa modal itu sulit rasanya untuk mewujudkan cita-cita dan harapan itu. Saat ini kita menyaksikan di media sosial berbagai ketimpangan terjadi di mana-mana. Yang viral di media sosial misalnya terjadi di Desa Wadas. Tentu kita sebagai masyarakat tidak bisa menghakimi begitu saja, memenangkan pihak masyarakat, menyalahkan pihak pemerintah. Tapi tentu yang diharapkan oleh kita yang tidak tahu persis persoalannya, tentu kita mengharapkan adalah bentuk keadilan dari negara ini, dari pemerintah ini,
kepada bangsa dan negara ini, kepada rakyat kita ini. Kalaulah itu adalah hak rakyat, maka kembalikanlah kepada mereka. Tetapi kalau itu hak pemerintah, maka selesaikanlah dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun, dengan cara-cara yang bijaksana. Karena rakyat ini anak dari para penguasa, yang tentunya mereka mengharapkan keadilan dari bapak-bapaknya, dari para penguasanya. Tentu yang mengatakan bisa bahwa ini adalah hak siapa? Pengadilan, bukan penilaian orang per orang. Karena yang beredar di media sosial belum tentu benar. Yang disampaikan orang per orang itu belum tentu benarnya. Yang salah bisa jadi benar, yang benar juga bisa salah. Tindakan Pak Bupati, tindakan Pak Gubernur, tindakan Presiden yang benar, kalau dibuat narasi yang disampaikannya salah, maka orang akan menganggap bahwa itu salah. Sebaliknya juga demikian. Maka tentu kita harus dewasa dan objektif di dalam memberikan penilaian terhadap segala persoalan yang muncul. Wajar kita sebagai rakyat, sebagai masyarakat untuk menuntut keadilan, meminta keadilan ditegakkan yang sebenar-benarnya. Karena Allah pun sudah memerintahkan kita semua, apakah dia yang menjadi penguasa atau rakyat, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi ini. Hadirin yang dirahmati Allah, teringat sebuah kisah yang terjadi ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjadi khalifah. Pada saat itu beliau didatangi seorang Yahudi dari Mesir yang mengadukan bahwa gubernur Amr bin As di Mesir, beliau mendirikan masjid yang megah, yang luas di samping istananya. Kemudian di situ ada guguk reot seorang Yahudi yang tidak mau dibebaskan tanahnya, tidak mau dibeli oleh pemerintah, walaupun dengan harga 15 kali lipat. Apa yang terjadi, hadirin rahimakumullah? Yahudi itu mendatangi Khalifah Umar bin Khattab. Tentu Umar bin Khattab marah, tapi beliau tentu marah dalam hak. Marah kepada siapa? Bukan marah kepada Yahudi. Padahal Yahudi tentu dengan Islam berbeda agama. Tapi beliau bukan karena perbedaan pandangan politik, tapi beliau ingat terhadap firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau marah karena Allah, karena Amr bin As tidak adil melakukan hal itu. Dia membangun masjid tetapi merugikan seorang Yahudi. Akhirnya Amirul Mukminin mengambil sepotong tulang, kemudian dia mengambil pedangnya, dan kemudian dia membuat garis lurus pada tulang tersebut, lalu diberikan ke si Yahudi untuk disampaikan kepada Amr bin As. Kemudian pada saat sedang melakukan peninjauan masjid tersebut, Amr bin As menerima tulang dari Yahudi tersebut, titipan dari Khalifah Umar bin Khattab. Seraya beliau berteriak menghentikan pembangunan itu dan menyuruh dibongkar. Inilah sikap adil seorang Amirul Mukminin. Tidak bisa ada hak seseorang yang dirampas, walaupun dia seorang yang beragama Yahudi, apalagi merampas hak seorang mukmin.
Amirul Mukminin takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala ketika merampas hak seorang Yahudi, apalagi merampas hak seorang mukmin. Hadirin rahimakumullah. Hak apa itu? Hak harta, hak jabatan. Seluruh hak yang dimiliki seseorang ketika tidak diberikan secara profesional dan proporsional, maka pasti azab Allah akan menimpa kepada orang yang melakukan itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tawasau bil haq ini, tentu saya yang bukan siapa-siapa, saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya bukan kiai, hanyalah seseorang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khodam Masjid Agung ini, menjadi khodam majelis ulama ini, terkait dengan kewajiban untuk sama-sama saling mewasiati di dalam hak, saling mewasiati di dalam kesabaran. Hadirin rahimakumullah, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila benar yang saya sampaikan. Seluruhnya adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila salah datang dari kehilapan dan kebodohan saya sendiri, tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun, lebih pada wasiat untuk diri sendiri dan mengajak kepada seluruh jamaah untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.